Oke, selamat pagi anak-anakku semua. Anak-anak kelas 11 IPA tentunya saya Mas Altan Zahe. Tujuan pembelajaran kita kali ini dengan rendah hati menganalisis transformasi dan komposisi transformasi menggunakan matriks. Jadi hari ini secara khusus yang kita bahas adalah komposisi transformasi. Oke anak-anakku, mari kita belajar. Selamat pagi anak-anakku semua. Kembali lagi kita di pembelajaran matematika wajib kelas 11 IPA tentunya. Kita masuk di bagian komposisi transformasi halaman 162. Tentunya kalian sudah pernah belajar komposisi waktu kelas 10, tapi di kelas 10 yang kalian bahas kan komposisi fungsi ya, atau fungsi komposisi. Nah, sekarang komposisi transformasi sama saja dengan fungsi, ya sama saja. Nah, artinya akan ada penggabungan. Oke, kita masuk di bagian pertama, komposisi transformasi. Yang pertama yaitu komposisi transformasi pada bagian translasi. Nah, translasi sebelumnya sudah kita bahas, yaitu pergeseran, yaitu sebuah titik dengan koordinat XY digeser sejauh titik yang menentukannya. Nah, ini digeser dia dua kali, digesernya dua kali. Itu yang disebut dengan komposisinya. Di situ letak komposisinya, mereka digabung, kan begitu. Nah, jadi rumusnya ini seperti buku kita halaman 162. Kalau misalnya ada katakanlah misalnya sembarang titik M 24 ditranslasikan dengan titik 12 ya, titik 12 akan menghasilkan apa? Nah, minggu lalu kan X yang baru dan Y yang baru apa? Yang pasti 124 tambah 12, maka titik yang baru 36, kan begitu, M yang baru. Nah, ini ditranslasikan dua kali. Nah, setelah dapat translasi pertama, katakanlah di sini M aksen 36, ditranslasikan lagi dengan titik 4 minus 2 misalnya. Nah, ini M yang baru ditranslasikan lagi dengan rumus yang sama tentunya, berarti M yang baru 36 kita translasikan dengan T 4 minus 2, maka ini hasilnya M yang digeser dua kali, makanya 2. 36 tambah 4 minus 2, 3 tambah 4 7, 6 minus 2 4. Berarti M yang digeser dua kali 74. Nah, kita lihat apakah sama, apakah bisa dibuat rumus simpelnya. Tadi titik M24 ditranslasikan dua kali. Coba kita buat langsung dua kali pengoperasiannya, berarti M 2 kali geser 2 4. Ini titik awal ya, tambah titik pertama yang menggeser tadi 1 2. Titik kedua yang menggeser tadi 4 minus 2. Nah, 2 tambah 1 tambah 4 7. 4 tambah 2 kurang 2 4. Sama hasilnya. Artinya M 2 kali geser 74, M 2 kali geser ini 74. Hanya saja ini dua kali kita geser. Menghitungnya ini pun tetap dua kali digeser, cuman lebih cepat ini, lebih gampang ya. Kita pakai yang cara seperti ini. Jadi dari contoh soal tadi dapat kita rumuskan bahwa kalau translasinya dua kali, ingat langsung saja titik awal
langsung ditambah titik penggeser pertama atau yang mentranslasikan pertama, tambah lagi langsung translasikan yang kedua. Karena ini operasi penjumlahan, langsung aja jumlahkan semua. Ya, itu X tambah A tambah C, Y tambah B tambah D. Begitu ya. Oke, Bapak kira cukup gampang di bagian translasi. Oke, kita masuk ke komposisi yang kedua, yaitu refleksi. Komposisi refleksi. Nah, refleksi itu adalah pencerminan. Mengerjakan refleksi dengan sumbu, seperti direfleksikan terhadap pusat O00, sumbu X sama dengan Y sama dengan negatif X, dan seterusnya. Itu berkaitan dengan matriks, ya. Sudah ada matriksnya masing-masing. Maka untuk mengerjakan ini kamu lihat lagi catatanmu yang sudah pernah kita bahas minggu sebelumnya. Di sini kita misalkan transformasi refleksi, yang direfleksikan itu adalah B36. Direfleksikan sekali dengan titik pusat, kemudian direfleksikan lagi dengan sumbu X. Gitu ya. Pertama direfleksikan dengan titik pusat, kemudian direfleksikan dengan sumbu X. Nah, ini berarti ada dua matriks yang merefleksikannya, atau dua matriks yang berkomposisi di sini. Yang pertama matriks titik pusat. Kalau dia refleksi dari titik pusat, maka matriksnya negatif 1 0 0 negatif 1. Ya, kita anggap ini sebagai perefleksian yang pertama. Ingat ya, perefleksian yang pertama. Di sini sumbu X, apa matriksnya sumbu X tempo hari kalau refleksi, yaitu 1 0 0 negatif 1. Ini perefleksian yang kedua. Nah, dari soal, dari titik B36 dengan refleksi 1, refleksi 2, gitu ya. Nah, kalau di bukumu M dibuatnya MC1, MC2. Di sini Bapak buat biar lebih gampang. Refleksi R. Nah, jadi soalnya begini. B36, nah gitu ya, direfleksikan dengan R1 komposisi R2. Inilah soalnya. Akan menjadi apa? Kan gitu. Nah, kita jawablah, kan gitu. Tadi pertama direfleksikan dia dengan sumbu pusat atau titik pusat 00, kemudian dengan sumbu X. Maka berarti ini matriks R1 atau refleksi yang pertama. Negatif 1 0 0 negatif 1 kali 1 0 0 negatif 1 dikali lagi titik awalnya yang mau direfleksikan, dicerminkan dua kali. Oke, kita kalikan dulu matriks ke matriks yuk. Negatif 1 kali 1 negatif 1, ini 0. Ini 0. Ini 0. Oke ya. Yang kedua, 0 kali 1 0, negatif 1 kali 0 0. 0 negatif 1 kali negatif 1 positif 1. Ini kali 3 6. Kita lanjut. Sini ya. Negatif 1 0 0 1 dikali 3 6. Negatif 1 kali 3 negatif 3 tambah 0 kali 6 0. Ini 0, ini 6. Berarti hasilnya negatif 3 6. Nah, bagaimana dengan R2 komposisi R1? Ini kan R1 komposisi R2. Kita coba R2 komposisi R1. Maka soalnya menjadi B36 dikomposisikan R2 komposisi R1, ditranslasikan dia. Maka sama seperti tadi, tapi ini matriksnya R2 dulu, yang ini dulu. B double accent
1 0 0 negatif 1 kali negatif 1 0 0 negatif 1 kali ya titik awal masuk negatif 1 tambah 0 0 tambah 0 ini 0 tambah 0 tahunya kalian yang bapak bilang kan 0 positif 1 berarti matriksnya negatif 1 0 0 positif 1 dikali 3 6 ya, bedakan yang warna hitam dan warna biru. Negatif 3 0 kali 6 6 sorry 0 dong 0 kali 3 0 tambah 1 kali 6 6 sama dengan negatif 3 positif 6 sama ya, jadi sama entah dia dikomposisikan R1 komposisi R2 atau R2 komposisi R1 untuk translasi untuk refleksinya sama ya, untuk pencerminannya sama. Oke, kali ini pertemuan kita sampai sini saja. Sedikit saja materi kita untuk pertemuan kali ini. Nah, minggu depan kita masuk pertemuan terakhir, yaitu rotasi dan dilatasi komposisinya, sekaligus kisi-kisi ujian, karena minggu berikutnya lagi kita akan ujian. Nah, anak-anakku, kerjakan soal dengan bagus-bagus ya, kerjakan soal dengan bagus-bagus. Nah, tugasnya yang pertama bapak bantu membacakan ya. Titik Z62 T berarti translasi digeser. Pergeseran pertama 4 negatif 1, hasilnya Z aksen. Geser sekali lagi ke negatif 1 4, tentukan Z double aksennya. Itu untuk soal nomor 1. Nomor 2, titik L negatif 6 10 masih sama translasi. Translasi pertama 10 1, yang kedua 0 2. Tentukan hasil pergeserannya sejauh 2 kali. Menggo. Yang ketiga, ini yang sedikit beda. Ini sudah refleksi. Pencerminan dicerminkan 2 kali. Pertama dicerminkan dengan sumbu Y sama dengan negatif X. Apa matriksnya? Kemudian cerminkan lagi dengan yang kedua, Y sama dengan sumbu X. Ya, katakan ini R1, katakan ini R2. Jadi soalnya S21 sudah, S21 dengan refleksi atau R1 komposisi R2. Ini ya. Ini yang mau aku kerjakan. Oke anak-anakku, sampai di sini pelajaran kita. Kerjakan tugasnya dengan baik. Salam sehat, salam SFD. Tuhan memberkati.